Karena kalau nanti kalian jadi seorang nutrisionis di rumah sakit, itu pasti kita akan bicara mengenai tujuan, prinsip, syarat dari diet yang akan kita berikan. Kira-kira kita butuh meningkatkan berat badan tidak? Ya, butuh. Tuh ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan berat badan secara bertahap. Itu kan. Tadi kan fase stabilisasi sudah, itu yang pertama. Fase stabilisasi mencegah atau mengatasi dari komplikasi, yakni hipoglikemi, hipotermi, dan dehidrasi, gitu kan. Kemudian setelah fase dari stabilisasi, maka ada fase transisi atau rehabilitasi atau tumbuh kejar, gitu kan. Kan ada dua fase berikutnya tuh setelah fase stabilisasi. Nah, di situ apa tujuannya? Meningkatkan berat badan secara bertahap, gitu kan. Nah, diupayakan ketika kalian mengeput suatu tujuan, itu indikatornya bisa diukur. Jadi jangan hanya menggunakan kata-kata meningkatkan berat badan secara bertahap. Nah, secara bertahapnya itu berapa lama? Berapa banyak? Jumlahnya itu berapa? Gitu kan. Nah, biasanya itu kenaikan di antara 0,5 kg per minggu. Ya, jadi setengah kilo per minggu. Kalau misalnya diput selama 1 bulan sampai pada fase tumbuh kejar, itu biasanya sekitar 2 kilo per minggu. Tapi itu minimal ya, diupayakan kenaikannya minimal itu adalah setengah kilo. Kalau misalnya lebih dari itu ya syukur ya. Yang penting minimalnya sudah ada, Anda punya target gitu. Kemudian yang ketiga, yang keberapa tadi? Ya ketiga ya. Memberikan diet yang sesuai dengan toleransi. Ya, toleransinya si pasien. Karena kan kemarin dikatakan tuh, kalau misalnya kita melakukan diet kepada orang-orang gizi buruk, kita harus mengikuti dia bisanya makan seberapa banyak. Kalau kurang dari 75%, maka akan kita berikan NGT, gitu kan. Nah, kalau lebih dari 75% dia bisa menghabiskan, maka tetap per oral. Dan kita kan diminta untuk menambahkan terus kan, ditambah 100 mili lagi, ditambah 100 mili lagi, kan seperti itu kemarin ceritanya. Nah, maka di situ dikatakan tujuan diet kita adalah memberikan diet sesuai dengan toleransi pasien untuk memperbaiki status gizinya. Tuh. Lalu, apa mineral yang kira-kira bisa merangsang nafsu makan? Makanya kita cek, oh mineral untuk nafsu makan itu biasanya zinc dan vitamin B kompleks. Nah, maka berikan itu. Cukup zinc dan vitamin B kompleks untuk merangsang nafsu makan. Itu adalah tujuan diet kita. Dikatakan cukup di situ berarti apa? Ya sesuai dengan AKG. Ya kan? Oh, itu tujuan dietnya. Jadi nanti kalau ditanya tujuan diet dari eh, penata laksanaan gizi buruk, kalian sudah bisa jawab, oh ini tujuannya ini. Jadi sebenarnya kalau tujuan itu tergantung dari kitanya sih, kita mau mengeputnya apa, kita ada di fase mana. Kalau belum di fase stabilisasi, belum di fase transisi atau rehab, ya, maka jangan diput meningkatkan berat badan dulu. Meningkatkan berat badan itu setelah di fase transisi. Oke, saya masuk ke pemberian ya. Jadi pemberian cairan ini dan makanan untuk stabilisasi ini adalah manajemen nutrition terapinya. Untuk ini itu akan ada banyak kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Jadi sebenarnya kalian bisa merangkum nantinya gitu ya. Karena memang tata laksananya seperti itu. Gitu.
Oke, ini adalah hasil pemeriksaan dan tindakan pada anak gizi buruk. Nanti ada beberapa kondisi, ini ada 5 kondisi. Kondisi pertama itu jika ditemukan ada shock, ada letargis, muntah, atau diare, atau dehidrasi. Ya, jadi ini kondisi pertama. Apa yang harus dilakukan? Berikan cairan dan makanan menurut rencana 1. Rencana 1 ini apa? Nanti akan ada di slide berikutnya. Ya. Kondisi 2, jika ditemukan ada letargis, muntah, dan atau diare atau dehidrasi. Jadi yang nggak ada adalah shock di kondisi kedua. Maka apa yang diberikan? Rencana 2. Ya. Kondisi 3, jika ditemukan muntah dan atau diare atau dehidrasi, berarti tanpa letargis, ya kondisi 3. Maka berikan menurut rencana 3. Kondisi 4, ditemukan hanya letargis saja, tapi tidak ada mual, muntah, diare, dehidrasi, ya nggak ada, maka berikan rencana 4. Rencana 5, jika ada shock, letargis, muntah, diare, atau dehidrasi, maka berikan menurut rencana 5. Gitu ya. Rencana 1. Nah, ini segera. Ini memang bukan ranah kalian ya, pasang oksigen 1-3 liter per menit, tapi nggak apa-apa kalau kalian pengen tahu. Kemudian pasang infus Ringer laktat ya. Pasang infus Ringer laktat 5%. Kemudian yang ketiga, berikan glukosa 10% via intravena ya dengan bolus tentunya. Dosisnya adalah 5 mili per kilogram berat badan bersama dengan resomal 5 mg per kilogram berat badan. Bisa per oral ataupun NGT atau kedua-duanya, tergantung dari kondisi pasien nantinya ya. Jam pertama, ya 1 jam pertama maksudnya, teruskan pemberian cairan Ringer laktat 5% di atas 15 mili per kilogram berat badan selama 1 jam. Atau kalau mau ditetes ya, maka dikatakan di sini 5 tetes per menit per kilogram berat badan. Kemudian yang perlu dimonitoring itu adalah mencatat nadinya. Kemudian frekuensi nafas atau RR kemarin. Ya, kemudian dilakukannya setiap berapa? 30 menit. Aduh, sorry banget, ini ada ponakan saya lagi nangis. Setiap 1 jam ya. Kemudian jam kedua, ya setelah 1 jam pertama ini, kemudian jam berikutnya, kalau nadinya itu ada peningkatan penguatan, ya, kemudian frekuensi nafasnya turun, maka infus diteruskan dengan cairan dan tetesan yang sama selama 1 jam. Jadi masih tetap pakai ini, ya jam keduanya tetap pakai ini. Rehidrasi belum selesai, anak minta minum, maka tetap berikan resomal. Resomalnya sesuai dengan apa dosisnya, kemampuan anak. Jadi kalau anak masih haus, merasa haus, silakan diberikan lagi saja. Karena kemarin dikatakan kalau ciri-ciri anak dehidrasi adalah akan meraih cangkir dari resomal, gitu kan. Jadi kalau anaknya tetap merasa pengen minum, silakan diberikan saja kalau dia masih mampu, ya. Kemudian monitoringnya tetap sama, catat nadi, frekuensinya setiap 30 menit selama 1 jam kedua. Nah, kemudian di sini jam kedua jika denyut nadinya lemah dan frekuensinya tetap tinggi, frekuensi nafas maksudnya ya. Teruskan pemberian cairan intravena dengan dosis diturunkan menjadi 1 tetes. Kalau yang awalnya 5 tetes, maka yang ini diturunkan menjadi 1 tetes per menit per kilogram berat badan atau 4 mili per kilogram berat badan per jam. Bila tidak mampu melakukan transfusi, maka segera rujuk ke rumah sakit umum. Jadi transfusi di sini maksudnya adalah transfusi darah. Ya. Ini kalau ceritanya kalian jadi ahli gizi di puskesmas, nutrisionis di puskesmas. Kalau nggak bisa melakukan transfusi, maka rujuklah ke rumah sakit umum. Nah ini tadi kalau yang menguat, nadinya menguat, maka 10 jam berikutnya
tetap dimonitoring denyut nadinya, frekuensi nafasnya tetap dimonitoring setiap 1 jam. Kemudian pemberian cairan intravena diselesaikan, berikan Resomal dan formula 75. Jadi cairan intravena atau si infus ringer laktat tadi itu selesai ya 10 jam berikutnya. Selama 10 jam berikutnya secara berselang-seling diberikan ini Resomal dengan F75. Jadi 1 jam diberikan Resomal, 2 jam berikutnya akan diberikan F75 gitu. Jadi diselang-seling. Enggak diberikan secara langsung. Resomalnya berapa dosisnya? Dosisnya 5 sampai 10 mili per kilogram berat badan si anak. Nah, formula 75 dosisnya akan mengikuti berat badan, sama seperti kalian menghitung cairan, menghitung energi pada manusia biasa. Ya, yang kemarin di GDDK atau di gizi kuliner dan lain sebagainya, kalau kalian mau menentukan energi, nah itu F75 akan mengikuti itu. Jadi kalau butuhnya 1000, ya udah berarti 1000. Nanti akan dibagi per berapa kali dia makan. Bila balita masih menyusui, maka berikan ASI setelah pemberian F75. Ya, kalau masih menyusui, maka tetap diberikan ASI. Jadi ASI itu tidak di-stop ya, tetap diberikan. Nah, ini kalau yang tadi nadinya melemah ya. Di rumah sakit umum, maka perhatikan tanda-tanda gagal jantung. Jadi kalau kalian misalnya jadi nutrisionis di suatu rumah sakit umum, kemudian menerima rujukan balita gizi buruk dari puskesmas, maka ini yang perlu diperhatikan, tanda-tanda gagal jantung. Yang tahu siapa? Apakah ini nutrisionis? Yang bisa memberikan diagnosa untuk gagal jantung memang adalah dokter ya. Tapi kalian kalau untuk melihat tanda-tandanya saja saya rasa masih bisa. Ya. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda gagal jantung ya, maka si anak tadi diberikan furosemid. Bila tidak ada pun juga sama, tetap diberikan furosemid, ya ini digunakan untuk diuretik ya, furosemid ini golongan obat yang digunakan untuk diuretik. Dosisnya adalah 1 mg per kilogram berat badan secara intravena. Bila darah sudah siap diberikan, ya, maka kita transfusikan. Nah, transfusikannya berdasarkan apa ini? Transfusikan pack red cell, ya, 1 pack red blood cell atau sel darah merah. Ya, cuman sel darah merahnya doang. 10 mili per kilogram berat badan per menit. Nah, kalau dia misalnya tidak ada gagal jantung, maka bukan menggunakan red blood cell-nya saja, tapi semua whole blood istilahnya ya. Jadi semua darah. Kan darah itu ada leukosit ya, trombosit, red blood cell, dan sel darah merah. Jadi kalau dia ada tanda-tanda gagal jantung, berarti diberikannya yang red blood cell, yang sel darah merah saja. Kalau tidak ada, berarti semuanya boleh diberikan, termasuk yang leukositnya, trombositnya ya boleh diberikan. Ini dosisnya adalah sama 10 mili per kilogram berat badan per 3 jam atau 1 tetes per kilogram berat badan per menit. Nah, untuk transfusi ini, selama masa transfusi darah, maka semua cairan oral dan intravena harus dihentikan. Jadi benar-benar hanya fokus pada transfusi saja. Ya, jadi nggak boleh minum dulu si anak tersebut. Nggak boleh ada infus yang masuk juga sama proses ini. Nah, ini tadi kalau nadinya sudah baik ya, bila sudah rehidrasi, diarenya sudah nggak ada, ya, maka kita hentikan resomalnya. Resomal itu rehydration solution malnutrition atau cairan untuk rehidrasi pada anak-anak yang gizi buruk. Ya.
teruskan formula 75 setiap 2 jam. Jadi resomalnya berhenti, tapi F75-nya tetap. Kalau tadi setiap 1 jam, yang ini setiap 2 jam. Ya. Catat denyut nadinya, frekuensi nafas tiap 1 jam. Jadi apa yang dimonitoring itu selalu denyut nadi sama frekuensi nafas. Ya. Perhatikan overrehidrasi. Ya, karena overrehidrasi akan dapat menyebabkan gagal jantung. Yang saya katakan kemarin overfeeding itu loh, ya. Jadi kebanyakan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Jika ada diare, maka setiap diare akan diberikan resomal. Ini dosis resomalnya. Pada anak kurang dari 2 tahun, maka biasanya digunakan 50 sampai 100 mili per pemberian. Ya. Kalau anaknya lebih dari sama dengan 2 tahun, maka diberikan 100 sampai 200 mili per pemberian. Ini resomalnya kalau ada diare. Jika masih menyusui, maka tetap ASI diberikan setelah formula 75. Kemudian kalau yang tadi si nadinya belum ini belum kembali, kemudian sudah ditransfusi ya, maka ukur dan catat nadi tetap dan frekuensi nafas setiap 15 menit. Kalau awalnya tadi 30 menit, ini meningkat jadi 15 menit. Setelah selesai transfusi darah, segera berikan formula 75 setiap 2 jam tanpa resomal. Ya, jadi tidak ada resomalnya, tapi kita memberikan formula 75 setelah transfusi darah. Ya. Dosisnya berapa? Tetap menurut berat badan. Kemudian bila masih menyusui tetap diberikan ASI setelah pemberian F75. Bila ada diare atau muntah atau odem yang berkurang dan anak dapat menghabiskan sebagian besar formula 75-nya, maka kita memberikan formula 75 tiap 3 jam. Sisanya bisa lewat NGT kalau anak tersebut tidak bisa menghabiskan ya. Tapi kalau masih bisa menghabiskan 75% nggak masalah, nggak pakai NGT nggak masalah. Ya. Bila tidak ada diare atau muntah, odema dia minimal dan dapat menghabiskan formula 75, maka berikan formula 75-nya setiap 4 jam. Kalau tadi di sini berikan F75-nya tiap 3 jam, di sini frekuensinya akan meningkat sebanyak setiap 4 jam. Intervalnya meningkat. Bu, kalau intervalnya meningkat, apakah jumlah F75-nya yang diberikan meningkat juga? Iya. Karena kan tetap disesuaikan dengan berat badannya tadi. Oh, jadi kalau awalnya misalnya setiap 3 jam itu pakai 150 mili misalnya, berarti setiap 4 jam nanti akan meningkat misalnya menjadi 200 mili. Tuh, pokoknya kan disesuaikan dengan berat badan dia, energinya. Ini contoh untuk monitoring pemberian cairan intravena, transfusi darahnya juga gitu ya. Nanti kalau mau membuat form kontrol misalnya di rumah sakit, maka berikan kayak gini, monitoringnya apa, misalnya di sini ada pernafasan dan denyut nadi, karena memang selalu ini kan yang dilihat. Jam pertama itu apa, awalnya jam berapa ya, misalnya jadi sini jam 9, setiap 30 menit kan, pertama kalau monitoring pemberian cairan intravena, maka kita tuliskan di sini, oh pernafasannya sekian per menitnya, denyut nadi sekian per menitnya. Tuh ya, ini ditulis berapa angkanya. Jam kedua juga seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita memonitoring. Bu, emang ini yang mengerjakan kita sebagai nutrisionis enggak? Memang yang mengerjakan adalah perawat. Tapi ini adalah indikator keberhasilan Anda memberikan resomal nantinya. Resomal dan F75 itu indikatornya di sini juga. Oh. Monitoring pemberian transfusi darah, sama juga pernafasan dan denyut nadi. Ya, silakan nanti bisa dilihat. Nah, ini monitoring pemberian cairan resomal. Jadi kalau yang kalian, ranah kalian itu adalah ini.
ya. Jadi ada pernafasan, denyut nadi tetap karena memang ini adalah indikator utamanya apakah cairan anak tersebut cukup atau justru over, gitu ya. Produksi urin ada atau tidak? Maka kalau misalnya ada di jam 11, nah ini silakan diisi ya berapa. Bu, ini apakah per milinya? Ya kalau misalnya perawat meminta dia melihat urin tampung, ya maka di sini bisa ditulis per mili. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti cuma cukup ditulis dia pipis enggak selama jam ini. Jam 11, jam 12, jam 1 gitu ya. Ini kan untuk mengetahui apakah fungsi ginjalnya bagus juga ya. Apakah ada gagal jantung tadi. Kemudian frekuensi BAB, ya, berapa kali. Misalnya, oh saya jam 1 BAB. Terus ternyata jam 3 BAB lagi. Jam 5 di BAB lagi. Nah ini khawatirnya nanti dia diare kan gitu. Jadi kalian tahu, oh ini diare nih gitu. Frekuensi muntah ini juga perlu ya. Karena kehilangan cairan. Makanya ada frekuensi BAB ke frekuensi muntah. Ini akan mempengaruhi resomal yang akan kita berikan. Frekuensi rehidrasi juga. Kemudian asupan resomal, tadi kan dikatakan selang-seling. Jadi kalau misalnya resomal diberikan duluan, maka F75 di 1 jam berikutnya. Kalau si resomal setelah F75 1 jam berikutnya berarti resomal lagi. Nah, dari resomal yang Anda berikan, berapa mili resomal itu, dia bisa menghabiskan berapa, itu ditulis di sini. Tuh ya. Kalau misalnya, oh dia hanya menghabiskan setengah, ya tulis aja setengah. Kalau di sini dia menghabiskan cuma seperempat, ya tulis seperempat. Oh habis semua, ya tulis aja habis semua. Kan kalian sudah tahu tuh berapa milinya. Karena kan kalian yang menakar. Ya. Asupan F75-nya juga sama. Kalian kan sudah tahu tuh berapa banyak energi yang diberikan. Sehingga kalian bisa tetap memonitoring tuh ya, berapa-berapanya. Ini kalau yang F75 tanpa pemberian resomal. Di sini lebih sederhana karena kalau tidak ada resomal berarti diarenya kan sudah nggak ada, ya kan? Mual muntah juga udah nggak ada. Tuh. Jadi berarti udah kita keluarkan yang tadi frekuensi BAB, frekuensi urin ya, itu udah kita keluarkan. Maka cuma tinggal memonitoring pernafasan, denyut nadi dan asupan F75-nya. Tetap diberikan selang-seling, iya. Ya. Ada catatannya di sini, jika pemberian cairan intravena ada tanda bahaya seperti ini, maka segera dihentikan cairan intravenanya. Ada apa? Denyut nadi dan frekuensi nafas meningkat. Vena jugularis terbendung, odema meningkat. Misalnya pada kelopak mata terlihat membengkak. Ini tanda-tanda apa? Ini tanda-tanda gagal jantung. Ya. Makanya diminta untuk menghentikan pemberian cairan intravenanya terlebih dahulu. Evaluasi selama 1 jam, bila membaik maka lanjutkan rencana 1 sampai selesai. Kemudian rencana 2, tadi ada letargis dan muntah atau diare atau dehidrasi. Maka segera berikan bolus glukosa 10% intravena, 5 mili per kilogram berat badan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian larutan gula pasir atau glukosa sebanyak 10% bisa melalui NGT sebanyak 50 mili. Bu, ini kok pakai NGT sih? Iya, karena letargis kondisinya. Ingat ya, kalau letargis itu berarti dia nggak sadar kondisinya. Nah, kalau nggak sadar nggak mungkin kita berikan per oral. 2 jam pertama, maka kita akan memberikan resomal. Ya, memberikan resomal secara NGT, boleh NGT, tapi kalau dia udah sadar, misalnya, jadi dia cuma letargis, tapi cuma sebentar saja, maka berikan per oral, bisa. Intinya dilihat dulu, apakah si pasien tadi bisa per oral atau tidak. Selama dia bisa per oral, maka berikan per oral. Setiap berapa resomalnya? 30 menit.
Dosisnya adalah 5 mili per kilogram berat badan setiap pemberian. Apa yang perlu dimonitoring tetap sama, yakni nadi dan frekuensi nafas. Ya. Serta yang dimonitoring lagi adalah pemberian resomalnya. Kalau sudah membaik, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kalau dia memburuk, maka balik lagi ke rencana 1. Ya. Balik ke rencana 1 dengan cara diinfus. Tadi kan diinfus tuh di rencana 1 tanpa pemberian bolus glukosa. Ini loh, ini nggak diberikan. Karena kan udah per intravena yang diinfus tadi. Nah, kalau membaik, maka 10 jam berikutnya, maka infusnya dihentikan. Tapi tetap pemberian resomal berselang-seling dengan formula 75 setiap 1 jam. Resomalnya yakni sekitar 5 sampai 10 mili per kilogram berat badan per pemberian. F75 tentu akan setiap 2 jam dosis, dan tentunya dia akan menurut dari berat badannya. Catat denyut nadi, frekuensi nafas setiap 1 jam. Bila sudah rehidrasi, ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau ada diare yang negatif, maksudnya tidak ada diare, maka resomalnya berhenti. Tetap pakai F75 setiap 2 jam. Kalau ada diare, maka setiap diare diberikan resomal. Dosisnya menurut usia anak, kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Ya, ini sama sebenarnya. Makanya tadi saya katakan ini akan ada pengulangan kalimat-kalimat. Ya, jadi kalau bisa merangkum nanti lebih enak. Oh, ini akan kembali lagi ke sini. Ini akan kembali lagi ke sini, tuh ya. Bila masih menyusui, maka berikan ASI di antara F75. Bila ada diare atau muntah atau odem berkurang dan anak dapat menghabiskan sebagian besar formula 75, maka berikan formula 75-nya tiap 3 jam. Nah, kalau odemnya minimal sudah ya dan dapat menghabiskan formula 75, maka berikan F75 setiap 4 jam. Ini monitoringnya sama seperti tadi. Sama masih ya, kalau misalnya ada tanda-tanda gagal jantung, maka cairan intravenanya harus dihentikan. Rencana 3, muntah dan atau diare atau dehidrasi. Maka segera diberikan 50 mili glukosa atau larutan gula pasir 10%, bisa per oral atau NGT. Karena di sini tidak ada letargis, jadi mengikuti saja kondisinya seperti apa. 2 jam pertama, maka dia akan diberikan resomal 5 mili per kilogram berat badan per 30 menit. Ya. Jadi kalau tadi per 1 jam, kalau yang ini per 30 menit. Catat nadinya, frekuensi nafas, dan masukkan resomal setiap 30 menit. Jadi yang mau dimonitoring itu ini. Nadi, frekuensi, kemudian asupan resomal. Nah, kalau sudah membaik, nanti 10 jam berikutnya akan ada di slide berikutnya. Kalau memburuk, maka dia segera diinfus di rencana 1 ya, tanpa pemberian bolus glukosa. Jadi dari rencana 3, kalau misalnya dia memburuk, maka balik lagi ke rencana 1. Nah, ini kalau udah membaik ya 10 jam berikutnya. Ini sama, 10 jam berikutnya ini sama seperti yang lain. Hentikan infus gitu ya. Teruskan pemberian resomal selang-seling antara resomal dengan F75. Ya, kemudian berapa jumlah resomal ini masih sama, 5 sampai 10 mili per kilogram berat badan per pemberian. Kalau ada diare maka tetap ya diberikan F75, tapi kalau tidak ada diare maka resomalnya dihentikan. Kalau ada diare maka ada resomal yang diberikan. Ini sama kayak yang tadi. Ininya pun juga sama. Bila diare, muntah, odem berkurang, ya, anak bisa menghabiskan F75, maka berikan F75 tiap 3 jam. Bila tidak ada diare dan anak dapat menghabiskan F75, maka F75 diberikan setiap 4 jam. Bila masih menyusui, maka tetap diberikan ASI di antara pemberian F75. Ini contoh form monitoringnya masih sama. Karena ada muntah, diare, maka kita melihat adanya produksi urin, frekuensi BAP, frekuensi muntah, ya, frekuensi rehidrasi. Ya, jadi tetap seperti ini.
Asupan rasomal perlu dilihat di sini, dia diberikan full ya. F75 dan lain sebagainya sama. Ini juga masih sama, kalau ada tanda-tanda gagal jantung, maka kalian tetap menghentikan cairan intravenanya. Evaluasi selama 1 jam, bila membaik, maka lanjutkan rencana 3 sampai selesai. Rencana 4 itu kalau kondisinya letargis, maka segera berikan bolus glukosa 10% secara intravena 5 mili per kilogram berat badan. Lanjutkan dengan larutan gula pasir atau glukosa melalui NGT sebanyak 50 mili. Ya. 2 jam pertama maka kita memberikan F75, formula 75 tiap 30 menit. Kemudian 1/4 dari dosis setiap 2 jam via NGT. Kenapa? Karena kondisinya letargis. Dia impossible bisa menghabiskan 75%. Ya, makanya diberikan 1/4-nya via NGT. Catat nadi, frekuensi nafas, dan pemberian F75 setiap 30 menit. Bila belum sadar atau masih letargis, nanti kita lihat. Bila sudah sadar atau tidak letargis, maka ini. 10 jam berikutnya, lanjutkan F75 dosisnya setiap 2 jam. Kemudian catat nadinya, pernafasan, kesadaran, dan asupan F75 selama 1 jam. Bila masih menyusui, maka tetap diberikan ASI di antara pemberian F75. Kalau belum sadar, maka ulangi pemberian F75 tiap 30 menit dengan dosis seperti langkah yang tadi. Nih, ya, dosisnya tetap segini, tiap 30 menit. Ya. Kemudian biasanya kalau memang masih belum sadar, itu akan diadakan rapat ya. Biasanya rapat antara dokter, perawat, dan nutrisionisnya duduk bareng untuk memikirkan penyebab lain kenapa anak ini belum sadar. Kemudian catat nadi, frekuensi nafas, dan pemberian F75-nya. Bila sudah sadar, maka balik ke sini. Ya, diberikan ini. Bila anak dapat menghabiskan sebagian besar F75, maka F75 tiap 3 jam. Kalau anak sudah bisa menghabiskan F75 yang setiap 3 jam, maka berikan F75 tiap 4 jam. Bila masih menyusui, berikan ASI di antara F75. Ini masih sama. Rencana 5, dia tidak menunjukkan ada tanda bahaya. Kalau nggak ada, maka berikan 50 mili glukosa. Ya, atau larutan gula pasir 10% via oral. Ini pasti oral karena tidak ada tanda bahaya, kondisinya juga sadar ya. Maka kalian bisa berikan via oral. Yang diperlukan apa? Tetap nadi pernafasan. Sama tambah lagi kesadaran karena khawatirnya awal masuk dia tidak menunjukkan tanda bahaya, tapi setelah masuk ternyata kesadarannya menurun misalnya. Ya, maka tetap diberikan monitoring untuk kesadarannya. Untuk 2 jam pertama, berikan F75 setiap 30 menit selama 2 jam sesuai dengan berat badan. Kemudian catat nadi, pernafasan, kesadaran, dan asupan F75 tiap 30 menit. Ini maksudnya dosis 1/4 dari dosis itu diberikan dulu gitu di 2 jam pertama. Jadi kalau misalnya 1000, berarti 1/4-nya 250. Nah, silahkan diberikan pada 2 jam pertama ini 250-nya. Ya, maksudnya. 10 jam berikutnya diteruskan dengan pemberian F75 setiap 2 jam, catat nadi, frekuensi nafas, dan asupan F75. Bila ODEM berkurang dan dapat menghabiskan F75, ini rencananya tetap sama kayak tadi, diberikan F75 tiap 3 jam. Kalau bisa lagi menghabiskan yang 3 jam, maka diberikan F75-nya tiap 4 jam. Bila masih menyusui, maka ASI diberikan di sela-selanya F75. Ini untuk kebutuhan zat gizinya. Untuk energi, fase stabilisasi itu sekitar 80 sampai 100 kilokalori ya per kilogram berat badan per hari. Proteinnya berapa? 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk vitamin A-nya ini akan sesuai dengan usia. Kalau kurang dari 6 bulan berarti kapsul warna biru hanya setengah dosis. Kemudian kalau 6 sampai 11 bulan maka kapsul warna biru 1 dosis.
Kalau dia umurnya 12 sampai 60 bulan, maka pakai yang warna merah 1 dosis. FE ingat di fase stabilisasi tidak diberikan. Ya. Vitamin yang lain boleh ada vitamin C, B kompleks, tadi saya katakan asam folat. Zinc boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, zinc boleh diberikan. Vitaminnya ya ini 5 mg, vitamin C-nya ya ini 5 mg per hari pada hari pertama. Kemudian dilanjutkan 1 mg per hari untuk vitamin C. Jadwal pemberian makanan distabilisasi ya. Waktu pemberiannya biasanya kan sampai 7 hari tuh. Maka hari pertama sampai kedua, hari ketiga sampai ke-7. Ya, modifikasi, modisko setengah ya. ASI frekuensinya berapa? 12 kali bebas, 8 kali bebas. Yang hari ketiga sampai 7. Jumlah cairan setiap minum menurut berat badan, lihat tabel yang tadi, pedoman F75 ya. Yang tadi disebutkan di awal tuh loh, yang bagan-bagan rencana 1 sampai 5, nah lihat di situ. Fase transisi. Pada fase transisi ini pasien harus memiliki kriteria sebagai berikut ya. Untuk bisa ditransferkan dari fase 1 ke fase transisi. Apa kriterianya? Yang namanya nafsu makan, dia harus sudah meningkat. Ya, dia bisa meningkat dan dia bisa menghabiskan sebagian besar dari F75-nya tadi. Ya. Kemudian odema. Odema kalau misalnya ada, maka dia sudah menurun gradingnya atau stage-nya. Ya. Menurun dari apa? Misalnya awalnya adalah positif 3 menjadi positif 2. Atau dari positif 4 menjadi positif 2 misalnya. Ya, pokoknya intinya dia sudah penurun odemnya, gradingnya. Kemudian treatment untuk banyak komplikasi medis yang lain itu tetap direkomendasikan, ya, tetap direkomendasikan sampai nanti dia recovery. Cairan intravena dan makanan via NG tube, ya, itu juga tetap harus diberikan. Nah, tapi pada fase transisi ini itu bisa juga di remove. Jadi kalau misalnya si appetite-nya tadi udah bagus dan dia bisa menghabiskan semuanya, ya berarti NG tube feeding-nya itu dilepas. Itu kriterianya masuk pada fase transisi. Nah, di fase transisi ngapain? Formula 75 itu akan diganti. Jadi awalnya kita pakai formula 75, dia akan diganti menjadi formula 100. Ya. Jadi per 100 mili itu ada 100 kilokalori yang masuk kepada si anak. Formula 100 diberikan setiap 4 jam dengan dosis tentu disesuaikan dengan berat badannya. Dipertahankan selama 2 hari, kemudian yang dimonitoring itu tetap nadi, pernafasan, dan asupan dari formula 100-nya. Kemudian pada hari ketiga, maka mulai diberikan formula 100 dengan dosis sesuai dengan berat badan. Pada 4 jam berikutnya, dosis akan dinaikkan 10 mili. Jadi hari ketiga ini akan bertahap dinaikkan 10 mili. Hingga anak tidak mampu menghabiskan jumlah yang diberikan. Itu ya. Dengan catatan tidak melebihi dosis maksimal dalam tabel F100. Maksudnya tadi, kalau misalnya kita pakai 1000 ya, berarti ya sampai 1000 itu 1000 kilokalori. Pada hari keempat, maka diberikan formula 100 setiap 4 jam. Dengan dosis sesuai berat badan tentunya berkisar antara dosis minimal dan dosis maksimal. Dengan ketentuan tidak boleh melebihi dosis maksimal. Ya, tidak boleh melebihi dosis maksimal dalam tabel F100. Pemberian dosis seperti ini dipertahankan sampai hari ke-7. Selanjutnya memasuki fase rehabilitasi dengan menggunakan formula 135. Jadi udah formula 100 di fase transisi, maka di fase rehab atau fase kedua itu adalah formula 135
Dan makanan tentu akan disesuaikan dengan berat badan si balita. Ini untuk kebutuhan zat gizinya. Energinya sudah meningkat 100 sampai 150 kilokalori per kilogram berat badan per harinya. Protein juga sudah meningkat, yang awalnya cuma 1,5, sekarang menjadi 2 sampai 3. Vitamin A tetap sama, Fe masih belum diberikan. Kemudian vitamin lain boleh vitamin C, vitamin B kompleks ya. Mau asam folat silakan. Ini untuk jadwal pemberian makanannya, boleh pakai form seperti ini kalian. Nah, ketika kondisi anak malnutrisi tersebut ternyata terjadi beberapa hal seperti ini, jadi ada peningkatan odema ya, atau odemanya itu tetap gradingnya ya, jadi tetap dari +3 tetap +3. Kemudian ada peningkatan dari ukuran hepar ya. Kemudian ada masalah diare yang muncul gitu, atau komplikasi-komplikasi lain yang dia mengharuskan untuk kembali ke fase 1. Jadi kalau misalnya udah di fase transisi tapi kondisinya memburuk ya, setelah di fase transisi ternyata kok malah memburuk bukan membaik, maka dia akan dikembalikan ke fase 1 lagi. Jadi nggak tetap di fase transisi ya. Fase 2 rehabilitasi kriterianya adalah good appetite ya. Jadi dia sudah bisa menghabiskan semua fase transisi, diet fase transisi. Per oral dia bisa ambil gitu ya, bisa dihabiskan. Berarti dia bisa masuk kepada fase 2 atau fase rehab tadi, rehabilitasi. Sudah tidak ada odema, komplikasi medis juga telah terselesaikan, maka masuk ke tahap rehabilitasi. Nah, ini adalah akhir dari fase transisi tadi. Kalau ada berat badan kurang dari 7 kilo, maka berikan F135 ditambah dengan makanan lunak atau makanan lembek ya, dan sari buah. Kalau berat badannya lebih dari sama dengan 7 kilo, maka F135 ditambah dengan makanan lunak atau makanan biasa dan buah. Kalau yang ini bukan makanan biasa, tapi makanan lunak atau saring. Ya. Nah, kalau yang ini bisa makanan biasa, berat badan lebih dari sama dengan 7 kilo. Ya. Terus diberikan makanan pada tahap rehabilitasi ini sampai tercapai berat badan per tinggi badannya sesuai dengan Z-score-nya. Ya, yakni lebih dari sama dengan -2 standar deviasi, atau kalau pakai median NCHS berarti lebih dari sama dengan 90%. Tuh pada tahap rehab. Kebutuhan zat gizinya di sini energi dia meningkat 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Proteinnya juga dia meningkat 3 sampai 4 gram ya. Untuk vitamin A ini sorry ini ada kesalahan ya ini. Vitamin A enggak 150 sampai 200 mili ya, bukan. Vitamin A ini sama, tetap menggunakan setengah kapsul kalau dia kurang dari 6 bulan dan lain sebagainya, ini masih sama. Fe, maka di sini sudah mulai diberikan, beri tiap hari selama 4 minggu untuk balita umur 6 bulan sampai 5 tahun. Ingat ya, umurnya 6 bulan sampai 5 tahun. Di bawah itu berarti pemenuhan Fe tetap dari ASI, bukan dari tablet. Vitamin lain yang diberikan ada vitamin C, vitamin B kompleks, asam folat, silakan diberikan. Fase 2 untuk rehabilitasi di sini, tadi kan disebutkan bahwa ada Fe, maka bentuk formula Fe itu akan bergantung pada bentuknya, dosisnya akan bergantung pada si bentuknya. Kalau dia bentuknya tablet, ya, dia akan mengandung 60 mg besi elemental dan 1/4 mg asam folat. Jadi ada asam folat plus besi elemental. Dosisnya gimana pada bayi usia sekian, 6 sampai 12 bulan?
1 kali sehari cuman 1/4 tablet. Kalau anak-anak usia 1 sampai 5 tahun, maka diberikan 1 kali sehari setengah tablet. Kalau yang bentuk sirup gimana? Kalau yang bentuknya sirup, maka setiap 5 milinya dia akan mengandung 30 miligram besi elemental, tanpa asam folat ya ini ya. Jadi cuman besi elemental aja, dan dosisnya adalah 30 mili. Nah, maka pada bayi 6 sampai 12 bulan diberikan 1 kali sehari setengah sendok teh. Pada anak balita, maka diberikan 1 kali sehari 1 sendok teh kalau sirup. FE baru boleh diberikan setelah memasuki fase rehab. FE juga diberikan setiap hari selama 4 minggu atau bisa lebih tergantung dari nanti jumlah HB-nya ya. Dosis FE itu 1 sampai 3 mg FE elemental per kilogram berat badan per hari. Periksa kadar HB untuk memastikan apakah ada anemia berat. Hentikan pemeriksaan ulang 1 minggu kemudian. Kalau ternyata dia kadar HB-nya sudah bagus. Ini jadwal pemberian makannya. Kalian bisa karena anak gizi buruk itu kan berat badannya kan berbeda-beda ya. Silakan dicatat aja jumlah cairan menurut berat badannya. Sama kayak gini misalnya 4 kilo, 6 kilo, 8 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Jadi dia ada di angka berapa sih si anak itu kilogramnya, berat badannya. Komplikasi atau penyerta dari balita gizi buruk itu biasanya anemia, kemudian diare, tuberkulosis, dan malaria biasanya. Ini terutama di daerah-daerah endemi kayak Papua ya, daerah dekat Danau Sentani sana, itu biasanya endeminya malaria. Terus daerah Kupang ya, Indonesia bagian timur tuh masih banyak sekali malaria. Anemia di sini pemeriksaannya adalah hemoglobin kurang dari 4 gram per dl atau HB di sekitar 4 sampai 6 gram per dl disertai distres pernafasan atau tanda gagal jantung. Ini adalah kriteria dari anemia. Kemudian apa yang diberikan? Diberikannya adalah 10 mili ya red blood cell, pack red cell ya di sini. Atau boleh juga whole blood ya. Transfusi, maksudnya transfusi darah. Diberikan selama sekitar 3 jam biasanya. Perlahan-lahan selama 3 jam. Selama fase transfusi tadi, transfusi darah tadi, maka semua cairan itu harus dihentikan. Jadi kalian tidak bertugas di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, maka diberikan F75 ya setelah anak tersebut selesai transfusi, maka diberikan formula 75 terlebih dahulu. Oh. Di sini dikatakan jangan diberikan iron atau Fe selama fase 1 dan transisi ya. Treatment dari anemia, bila ada tanda gagal jantung, maka gunakan pack red cell. Untuk transfusi darah, ini tadi di depan sudah ada, kalau kalian perhatikan. Kemudian di sini perhatikan adanya reaksi transfusi. Biasanya ada demam, gatal, atau HB urea. Atau bisa juga shock. Ya. Bila ada balita dengan distres nafas setelah transfusi, HB tetap kurang dari 4 gram per dl, atau di antara 4 sampai 6 gram per dl, jangan diulangi pemberian darahnya. Jadi nggak perlu ditransfusikan lagi dulu. TBC, ya. Nah, kapan sih kita mencurigai anak tersebut ada TBC? Ketika dia punya sejarah kontak erat dengan penderita TBC. Terdapat reaksi kemerahan yang cepat dalam 3-7 hari setelah imunisasi BCG. BCG ini kan digunakan untuk pencegahan terhadap TBC ya. Jadi kalau setelah BCG ternyata ada reaksi kemerahan yang muncul ya dalam 3-7 hari, bisa jadi anak tersebut terkena tuberkulosis. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas atau tidak naik dalam 1 bulan, meskipun sudah dengan penanganan gizi yang baik. Itu maka dicurigai anak tersebut TBC. Sakit dan demam lama atau berulang tanpa sebab yang jelas, itu juga bisa jadi TBC.
batuk-batuk lebih dari 3 minggu, adanya pembesaran pada kelenjar limfa superficialis yang spesifik, ya. Kemudian ada scrolufodema, kemudian ada conjunctivitis flexianularis. Uji tuberkulinnya adalah positif. Ini yang paling gampang dilihat ya. Biasanya kalau udah ada tanda-tanda ini semua, dokter akan menyarankan untuk uji tuberkulin, ya, Tubex. Nah, kalau hasil Tubex-nya ternyata adalah positif, maka udah pasti dia TBC, gitu. Atau bisa juga pakai foto ronsen, dilihat paru-parunya biasanya. Nah, kalau ada lebih dari 3 tanda positif, maka akan dianggap ada TB paru. Maka biasanya apa? Akan diberikan obat anti tuberkulosis. Diobservasi selama 2 bulan. Obat ini itu nggak boleh berhenti. Jadi misalnya pada hari ke-15 dia lupa nggak minum, dia harus balik lagi. Jadi minum lagi obat sampai hari itu dianggap hari pertama. Jadi kalau udah berhenti, maka dianggap sebagai hari pertama lagi. Sampai dia 2 bulan. Gitu. Jadi nggak boleh luput sedikit pun ya kalau minum obat ini. Kalau dia ada kriteria membaik, maka diteruskan obatnya sampai tadi 2 bulan tadi. Kalau memburuk, maka rujuk ke rumah sakit. Lalu apa yang bisa menjadi kriteria anak gizi buruk itu keluar dari rumah sakit ya? Balita memiliki selera makan yang sudah bagus, ada perbaikan kondisi mentalnya, motoriknya juga sudah mulai bagus ya. Jadi balita udah bisa senyum, duduk, merangkak, berdiri atau berjalan sesuai dengan usia. Ya kalau memang anaknya masih 6 bulan kalian suruh berjalan ya nggak bisa ya. Jadi tentu disesuaikan. Ini jangan sampai oh ini belum bisa berjalan nih gitu. Ya iya belum bisa berjalan orang masih 6 bulan 7 bulan ya. Jadi tentu disesuaikan dengan motorik si anak. Suhu tubuhnya sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Tidak ada muntah atau tidak ada diare, tidak ada odema, ya. Terdapat kenaikan berat badan lebih dari 5 gram per kilogram berat badan per hari selama 3 hari berturut-turut, atau kenaikan sekitar 50 gram per kilogram berat badan per minggu selama 2 minggu berturut-turut. Nah ini tergantung kalian mau pakai indikator yang mana, mau yang per hari selama 3 hari berturut-turut atau mau yang 2 minggu berturut-turut ya. Sudah berada di kondisi gizi kurang ya, KMS-nya itu loh, atau si indikator antropometri gizi skornya. Kemudian kriteria untuk ibu sudah dapat membuat makanan yang diperlukan untuk tumbuh kejar. Karena kan kemarin kita tahu tuh 10 tata laksana gizi buruk, salah satunya adalah mempersiapkan kepulangan anak, ya kan? Yang di terakhir kan itu tata laksana ke-10. Nah, maka kita harus mempersiapkan si ibu. Ibu kalau sudah bisa membuat makanan untuk tumbuh kejar, maka dia boleh pulang. Ibu sudah bisa merawat serta memberikan makan dengan benar kepada balita, maka dia boleh pulang. Kemudian untuk institusi di lapangan apa? Institusi lapangan telah siap menerima rujukan pasca perawatan. Maksudnya institusi lapangan itu puskesmasnya atau poskesdes ya, pusat kesehatan desa ya. Itu juga bisa. Ini untuk anak-anak yang dia masih menggunakan breastfeeding. Ya, breastfeeding itu maksudnya ASI. Anak-anak kurang dari 6 bulan dengan odema dimulai dengan pemberian F75, bukannya dengan pemberian F100. Ketika odema telah selesai dan anak sudah terlihat bisa kuat gitu ya, udah bisa sadar gitu ya, dia bisa mengganti, kita maksudnya nutrisionisnya itu bisa mengganti dengan menggunakan F100. Ya, bisa dipakaikan itu. Tujuan dari rehabilitasi gizi ini itu adalah menstimulasi breastfeeding. Ya. Jadi kalau misalnya
kita bicara mengenai anak-anak yang masih ASI ya, anak-anak kurang dari 6 bulan itu kan pasti masih ASI. Tapi dia kalau ASI saja itu juga nggak bisa kalau anaknya gizi buruk. Tuh. Karena apa? Karena mereka biasanya juga untuk menelan juga susah gitu. Makanya tetap diberikan formula 75 tadi. Nah, caranya mereka biar bisa tetap laktasi juga dan juga tetap bisa diberikan F75 itu dengan cara menggunakan supplemental suckling teknik ini. Ya. Apa itu supplemental suckling teknik? Itu adalah pemberian suplemen-suplemen yang dibutuhkan. Nah, ini it is important ya, sangat penting untuk memberikan anak-anak itu makanan yang cukup. Nah, di sini dikatakan dia harus ASI, menggunakan ASI setiap 3 jam untuk setidaknya selama pemberian itu 20 menit. Jadi satu kali pemberian ASI itu dia bisa minum ASINya sampai 20 menit. Ya. Atau boleh aja lebih banyak daripada itu. Jadi nggak cuma 3 jam saja. Misalnya tiap 2 jam atau tiap 1 jam anak nangis, dia diberikan ASI, tapi bisa sampai 20 menit misalnya sekali pemberian. Maka tidak masalah ya. Di antara 30 menit dan 1 jam setelah ASI diberikan, maka diberikan formula 100 menggunakan SS teknik tadi. SS teknik nanti kita lihat di setelah ini ada. F100 ya, itu sekitar 130 mili per kilogram per harinya. Dibagi menjadi 8 kali makan. Oh ya. Di sini dikatakan tidak ada fase yang terpisah di antara treatment anak-anak tersebut dengan SS teknik. Ya, dimulai dari F75 dan kemudian di switch ke F100. Ya, dirubah dari F75. Tadi kan kalau kita bicara anak-anak tanpa menyusui juga sama, tetap F75 kemudian baru F100 gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan. Nah, ini yang namanya SS teknik tadi, supplemental suckling teknik. Jadi ada si F75-nya tadi, kita berikan dia di luar. Kemudian di sini kita berikan selang. Jadi dia seolah-olah menetek pada si ibu, padahal dia juga meminum dari selang. Tuh. Ini namanya suckling teknik, supplemental suckling teknik. Karena kalau cuma dari ASI saja itu tidak cukup memang ketika anak sudah gizi buruk. Beda dengan anak yang sehat-sehat saja ya. Bentar, kayaknya mau habis nih baterai. Ini digunakan ya salah satunya agar anak itu kan biasanya masih kalau di bawah 6 bulan kan pasti dia hanya minum ASI saja ya. Kemungkinan besar kan minumnya ASI saja. Makanya diberikanlah via suckling teknik ini, supplemental suckling teknik ini. Nah, biar apa? Biar dia nanti kalau misalnya dikasih ASI itu nggak bingung puting istilahnya. Jadi dia tetap mampu untuk mencari puting ibunya, tetap kenal gitu maksudnya. Makanya diberikannya dengan cara seperti ini. Tentu ini caranya juga harus ditahan, sama seperti ketika kemarin saya bilang sitting position, ya posisi duduk, anak posisi duduk. Jadi dia diberikan, nah ini di sini dikatakan raising or lowering cup, ya. Jadi cupnya, cup untuk suplementalnya ini itu diturunkan atau boleh dinaikkan, gitu ya. Untuk si anak bisa mendapatkan suplemen. Untuk anak-anak yang lemah, ya, untuk anak yang sangat lemah, maka bisa diberikan via mulut. Jadi nggak seperti ini, karena kan ini harus nyedot, ya kan? Kalau yang dia lemah sekali, ototnya nggak bisa nyedot, maka diberikan pakai cangkir.
kayak yang sitting position yang kemarin saya sebutkan. Ya. Kenapa kok sikapnya ini ditinggikan? Itu sebenarnya untuk mencegah aspirasi juga. Oh ya. Jadi kenapa kok cupnya tadi diminta di raising or lowering? Itu nanti tergantung dari si anak nyedotnya seperti apa. Kalau dia nyedotnya kuat banget, maka mending dinaikkan cupnya. Jadi kan butuh effort tuh. Atau sorry, di lowering. Ya. Tapi kalau misalnya mau anaknya itu ternyata nyedotnya nggak terlalu kuat, maka cupnya agak dinaikkan. Kalau memang anaknya sangat-sangat lemah, maka pakai yang sitting position. Tuh. Oke, terima kasih. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Bu, izin pertanyaan. Ya, silakan. Siapa tadi yang ngomong? Oh, Sita. Oke, Sita, silakan. Iya, sudah. Masih bingung gitu, Bu, pemberian apa namanya formula 75 itu sama yang bersamaan dengan ASI itu. Nah, itu kan yang kalau yang formula tadi kan udah ada dosisnya disesuaikan sama si apa namanya berat badannya bayi. Nah, terus kalau yang ASI tadi kan kalau nggak salah 20 menit tuh. Nah, itu tuh berarti kita juga harus apa namanya menyesuaikan energi si ASI-nya juga dong, Bu. Soalnya nanti si bayinya itu kalau overfeeding gimana? Oke, kalau untuk Terima ASI itu kasih, Bu. bisa sama-sama. Jadi kalau memang untuk ASI itu bisa kalian hitung kok energinya. Ya, ASI itu bisa dihitung energinya. Dia kalau misalnya 20 menit, sebentar saya agak lupa berapa kilokalori dia ya. Kalau nggak salah 20 menit itu dianggap 1 liter. Saya agak lupa itu cara menghitungnya. Nih ada ya cara menghitungnya itu kalau 20 menit ya, misalnya frekuensi ASINY-nya adalah 4 kali, ya 4 kali selama sehari, lama menyusuinya 20 menit, maka volume ASINY-nya untuk dia menyusui itu sekitar 600 mili per 24 jam. Ya, maka kalau kita naksir si volumenya, ya taksiran volume ASINY-nya, itu sekitar kalau sehari 4 dikalikan 20 menit kan 80 menit, ya kan? Nah, kalau 24 jam dikalikan 60 menit berarti kan 1440 menit kita dalam sehari, ya kan? Nah, 80 menit tadi itu kita bagi 1440 menit. Tuh ya, karena kan volume ASI untuk menyusui ya kalau dia masih di tahun pertama, jadi 1 tahun pertama, itu kan sekitar 600 mili per 24 jam. Makanya kita cari dulu berapa dia per volumenya itu berapa per harinya. Nah, 80 menit dibagi 1440 menit itu kan kita kalikan dengan 600 tadi biar tahu berapa milinya. Berarti sekitar 33,3. Paham nggak? Sebentar saya pakai whiteboard.
Jadi kalau ASI itu selama 24 jam, ini saya bicara usia anak adalah 1 tahun ya. Kan biasanya yang full ASI itu kan 1 tahun pertama, 6 bulan kan cuman. Nah itu 24 jam, volume ASINya itu dia sekitar 600 mili. Nah kalau misalnya si anak tadi, dia kan diminta kan 20 menit gitu kan. 20 menit, kalau dia selama 1 hari itu 4 kali menyusui, berarti kan kita tinggal kalikan nih. 20 kalikan 4. Berarti kan 80 menit, ya kan? Nah, satu hari itu kan ada 1440 menit. Nah, kita mau cari volumenya, berarti kan kita tinggal bagi aja. 80 kita bagi dengan 1440, ya. Ini. Kemudian kita cari, kita kalikan dengan 600. Oke, hasilnya sekitar 33,3 mili. Ya kan? Terus untuk menghitung si energi, protein, dan lemaknya berapa? Nah, kalian lihat di dalam daftar komposisi bahan pangan, ASI itu kan ada, ya. ASI kan ada berapa per 100 mili ASI, dia akan mengandung sekitar 62 kalori. Ini kok enggak 62 kalori. Kemudian sebentar, saya nyontek dulu karena saya juga nggak hafal. Udah lama nggak pegang anak kecil. Proteinnya 1,5. Kemudian lemaknya 3,3. Kemudian si karbonnya itu 7. Tinggal dikalikan aja. Kalau mau tahu berapa energinya misalnya, berarti 33,3 mili per 100 kalikan 62, kan cuma tinggal gitu aja. Kayak kalian kalau nyari di TKPI itu loh. Dah gitu. Berarti kan sisanya kalian penuhnya dari formula 75. Gimana sih, Tah? Iya, Bu. Tapi itu apa namanya frekuensinya itu harus 4 kali gitu ya, Bu? Berarti Enggak, kalau semisal banyak enggak. enggak. Misalnya ini mau 2 kali, misalnya enggak masalah. Berarti kan tinggal kalikan 2 aja. 2 kalikan 20 menit. Yang harus itu adalah menitannya. Jadi selama 1 kali menyusui itu seharusnya 20 menit. Iya, Bu. Iya. Ya. Karena kalau nggak 20 menit, nanti nggak sama ininya loh. Ya. Paham sih, Tah? Nggak mesti 4 kali. Tapi kalau 4 kali itu saya rasa sedikit ya sebenarnya untuk anak kecil. Ya, 4 kali menyusui. Iya, Bu. Paham, Bu. Berarti harus tahu milinya dulu, terus habis itu dianalisis gizinya, terus kalau yang kurang misal nanti ditambahin ke formulanya gitu ya, Bu. Betul. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Ibu, izin bertanya, Bu. Saya masih kurang paham untuk bagian yang pemberian formula 75 itu kan setiap 30 menit
waktu di apa ya? Itu kayaknya rencana Satu. lanjutan rencana satu. Nah, terus itu ditulis lagi kan 1/4 dari dosisnya itu diberikan setiap 2 jam. Itu gimana ya maksudnya? Jadi 1/4-nya dipisah lagi gitu, Bu, atau gimana? Maksudnya adalah dia diberikannya kan seperempat dosis dulu dalam 1 jam pertama. Jadi 1 jam pertama, misalnya gini loh, Karisa, dia butuh 1.000 kilokalori misalnya ya. 1.000 kilokalori berarti kan seperempatnya itu 250 kilokalori. Nah, 250 kilokalori itu diberikan pada 2 jam pertama. Gitu. Jadi diperbanyak di 2 jam pertama sebanyak 250 kilokalori. Nanti sisanya baru ditaruh 10 jam pertama kalau dia sudah membaik. Gitu maksud. Berarti yang 1/4 itu di awal tadi, di awalnya ya, Bu. Baru dilanjutkan itu yang setelahnya. Hmm. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi nggak? Oh iya, untuk UTS, UTS-nya dietetik, persiapkan print out-nya TKPI, ya, tabel komposisi pangan Indonesia itu memang harus di-print ya, karena setiap dietetik, kalau ujian itu biasanya bentuknya kasus. Ya, dia dietetik, NCP itu bentuknya adalah kasus. Nah, TKPI silahkan di-print dan bawa kalkulator. Kalkulator ya, bukan handphone. Oh, saya nggak punya kalkulator, pinjam sama tetangganya, mumpung lagi pulang. Ya, atau beli yang kalkulator pasar juga nggak apa-apa, yang bisa tambah, bagi, kurang gitu ya. Yang kita butuhin kan itu. Nggak ada logaritma, nggak. Ya. Bu, kalau nggak bawa gimana? Ya, kalau nggak bawa berarti Anda harus menghitung secara manual. Tuh ya, nah daripada menghitung manual kan lama, mending bawa aja kalkulator. Kemudian pada saat UTS tidak diperbolehkan menggunakan jam juga. Jadi jamnya disimpan aja di kos-kosan kalian. Karena kemarin kesepakatan kami seperti itu dari Prodi Gizi dan juga dari dekanat mengatakan bahwa kalau sekarang tuh jam-jam ada yang smartwatch. Ya, jadi nanti khawatirnya bisa WA-an dari situ. Jadi jam tidak diperbolehkan. Plus pakaiannya ya, kostumnya tolong mengikuti syariat Islam yang benar. Jangan pakai celana, ya. Pakai rok jangan yang span. Terus yang biasanya pakai selop, ya jangan pakai selop. Nanti daripada disuruh pulang. Pakai sepatu tertutup. Kemarin itu sanksinya eh, peneguran pertama, peneguran kedua, peneguran ketiga. Kalau sampai 3 kali ditegur, kemudian masih tetap melakukan kesalahan lagi pada keempat kalinya, maka tidak diperbolehkan mengikuti keseluruhan rangkaian UTS. Jadi nggak cuma satu UTS doang, tapi keseluruhan rangkaian UTS. Ya, sanksinya begitu. Bu, kalau jam manual yang biasa cuma nunjukin angka. Nah, itu kemarin juga udah ditanyakan. Katanya daripada kita sibuk ngeliatin itu smartwatch atau enggak, jadi akhirnya dikatakan nggak boleh gitu, nggak boleh ada jam. Segala jenis jam. Iya. Kalau nggak salah di kelas kalian ada jamnya bukan sih? Saya juga lupa sih, nggak pernah lihat jam.
Ya kalau nggak ada nanti di-share aja pakai laptop dosennya di depan kelas ya kan masih ada jam kan ada jamnya nanti. Bisa dilihat. Ada yang mau ditanyakan? Ingat ya mekanisme UTS sudah saya beritahukan. TKPI silahkan dicari. Eh, Kalau dulu sih zaman saya di UB dulu itu laboran itu ada TKPI yang bisa digunakan apa yang mereka menjual gitu. Nah, coba tanyain, laboran di UAD bisa nggak memprovide itu gitu. Jadi enak kan kalian nggak perlu kopi-kopi sendiri, cari-cari rental sendiri gitu ya. Kalau ada yang mengkoordinir kan lebih enak gitu maksud saya. Silahkan aja kalau mau. Kalau saya dulu yang jual dari laboran sih, dari lab. Oh, jam dinding. Kan nanti ada sih di ini loh, apa namanya di itu. Bu, contoh soal kasus itu nanti sistem pengerjaannya kayak laptop ya Bu. Kalau kasus ya sama kayak laprak kalian gitu. Jadi kalau lapraknya nggak bener ya berarti nanti jawabnya juga nggak bener. Makanya kalau ngerjain laprak jangan asal. Nggak cuman perhitungan sama pembuatan menu, nggak cuman itu jawabannya. Kasus itu nanti lebih kompleks. Saya dulu ujian kasus itu dikasih 5 lembar HVS kosong. Ya, jadi belum belum ujian aja udah down duluan. Lembarannya jawabannya tebal banget gitu ya. Belum ujian udah ini, udah ngedown duluan. Udah dikasih 5 lembar HVS kosong. Jadi nggak cuman perhitungan sama pembuatan menu aja, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan muncul di dalam kasus tersebut. Dan tentunya itu adalah hidden question ya. Jadi kalau kasus itu memang seperti itu sistemnya. Sama seperti kalian benar-benar disimulasikan dapat misalnya kasus gizi buruk gitu ya. Kasus gizi buruk seperti apa? Jadi cuma dalam bentuk soal cerita dan kalian diminta untuk melakukan perencanaan dietnya. Nah, perencanaan diet itu dimulai dari apa? Itu kalian harus tahu. Contoh tadi sudah saya beritahukan, ada tujuannya. Jangan tiba-tiba perencanaan diet nggak punya tujuan. Mau apa tujuan kalian? Tiba-tiba bikin rencana aja ya, ini makanannya begini, ini makanannya begitu, ini begitu. Tujuanmu apa? Ya, indikator yang bisa diukur apa? Itu juga harus ada. Anemia, apa indikatornya? Kadar Hb, ya kan? Jadi kalau ada kasus tiba-tiba oh anemia, oh berarti yang harus diukur adalah kadar Hb, meningkatkan kadar Hb sekian. Nah itu harus tahu nilai-nilai biokimia, nilai normalnya berapa, karena kadang nggak dikasih di dalam kasusnya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu kalau UTS pakai celana kulot, nggak boleh Mbak. Ya jangan jangan pakai celana, mau itu kulot mau apa yang boleh dosennya aja. Kalau saya nggak apa-apa pakai celana kulot. Nggak mungkin diusir. Kalau kalian diusir masalahnya ya. Pakai rok lebar. Ya. Jangan pakai rok yang span. Jilbab nggak ada ketentuannya nggak masalah. Mau pakai jilbab apa, yang penting menutupi dada gitu aja. Pakai cadar. Nggak ya. Di UAD malah nggak boleh pakai cadar sebenarnya.
Itu aturan universitas, keseluruhan universitas nggak boleh pakai cadar. Nggak apa-apa kalau jilbab boleh, mau pakai pasmina, mau pakai apa yang sekarang pasmina plisket ya, silahkan silahkan aja boleh. Yang penting rambutnya nggak kelihatan. Tiba-tiba ada berponi misalnya di depannya, itu jangan. Udah ada masker, iya benar udah ada masker ya sekarang. Prokes tetap jalan kok. Jadi mungkin nanti satu kelas dibagi dua kali ya. Saya nggak tahu kalau untuk teknis itunya yang mengerjakan nanti dari pihak fakultas mau seperti apa. Kalau nggak salah dimulainya tanggal 17 ya ujian kalian. Kemarin saya lihat statusnya Zia soalnya dapat hampers lebaran kan. Enak tau dapat hampers lebaran. Saya aja nggak dapat hampers lebaran. Dapat THR tapi. 16 libur Waisak. Iya emang libur Waisak. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan kalau mau bertanya. Nanti kasusnya harus bisa ya kalau mengerjakan. Nah, tadi kenapa sih kalau misalnya ada eh, apa namanya cardiac failure atau gagal jantung, kenapa sih kok harus di apa namanya dihentikan semua? Apa terus nanti nggak malah sakit gitu ya? Nah, itu sebenarnya kenapa kok pada saat cardiac failure atau gagal jantung tadi kita hentikan dulu, karena khawatirnya ada rapid refeeding ya. Khawatirnya ada itu refeeding syndrome istilahnya. Khawatir ada itu. Nah, kalau ada kayak gitu, tujuan dietnya itu akan berubah lagi. Apa kira-kira tujuan dietnya ketika ada gagal jantung? Pede-pede nggak ada pertanyaan, dikasih pertanyaan nggak bisa jawab. Ayo kan apa tujuan dietnya kalau ada gagal jantung? Mencegah kematian, Bu. Mencegah kematian, bukan. Gimana caranya? Mencegah kematian ini caranya gimana? Diberikan penanganan. Dicegah malaikat, Bu, jangan sampai ngambil nyawanya. Apa tadi temannya ada yang jawab? Menstabilkan fungsi jantung. Oke, bisa menstabilkan fungsi jantung dengan cara apa? Itu kan tujuan besarnya. Mengurangi kerja jantung maksudnya mungkin biar nggak berat dan cepat mati gitu enggak. Dengan cara apa? Memelihara jantungnya itu dengan cara apa? Memberikan makanan secara bertahap tanpa memberatkan fungsi organ yang lain, ya kan? Makanannya harus padat kalori. Paham nggak? Makanan padat kalori. Jadi dalam satu kali makan itu dia banyak kalorinya. Beda dengan kalau kita makan biasa. Nasi, sayur, kemudian ada lagi lauknya, gitu ya.
Nah, itu di dalam satu formula makanan tersebut, misalnya apa ya, one dish meal gitu ya, itu bisa langsung ada semua. Kayak soy joy gitu ya. Nah, itu kan dia tinggi kan kalorinya. Itu snacking yang tinggi kalori. Nah, makanan tinggi kalori nanti silahkan memikirkan ya. Mengurangi makanan lemak, em, gizi buruk ya. Nanti kalau mengurangi makanan lemak, hipoterminya enggak ini dong ya. Ini gizi buruk loh, gizi buruk dengan gagal jantung ya. Berarti bukan karena cuman lemak kelebihan, bukan. Apa Kurangi kira-kira? natrium berarti. Oke, natrium bisa ya, retensi natrium. Jadi memonitor adanya komplikasi hipokalemi ya. Ada hipokalemi karena kan kalsium berhubungan pompa kalsium dan natrium ya enggak. Hipokalemi, hipofosfatemia ya, fosfat itu kan juga dipakai untuk jantung. Kemudian hiperglikemia dan retensi terhadap natrium. Ya toh. Jadi bisa diukur. Oh, berdasarkan apa nih? Retensi natrium kan bisa diukur. Hipokalemi, oh bisa diukur. Hiperglikemi, oh bisa diukur kan? Semuanya bisa diukur. Itu tujuan dia. Memonitoring juga adanya efek samping pada jantung dan pernafasan karena adanya pemberian tambahan kalori dan cairan. Kan tadi cairannya juga harus resisten ya, agak dikurangi kan. Makanya tetap dimonitoring. Kalau dikasih sekian, ada odema nggak, meningkat nggak odemanya. Kalau meningkat berarti terlalu banyak yang kalian berikan. Kemudian mengoreksi defisiensi vitamin dan mineral. Tergantung nanti kasusnya. Kalau ternyata dia hipokalemi tadi, ya berarti defisiensi vitamin dan mineralnya adalah kalsium. Gitu kan. Kalau misalnya dia defisiensi terhadap asam folat, misalnya ya berarti yang kalian monitor nanti asam folatnya kan gitu. Bu, apakah penggunaan furosemid bisa mengurangi odem? Iya bisa. Furosemid kan memang diuretik ya. Jadi memang bisa mengurangi odema. Nah, orang yang odema memang harus diberikan furosemid biar cairannya cepat keluar. Nanti dia banyak kencing. Iya, emang dia banyak kencing lah. Kalau enggak, dari mana cairan bisa keluar? Cairan paling banyak keluar itu dari urin memang, bukan dari keringat kita. Nggak mungkin kita mensauna orang yang lagi sakit. Ya. Bayangkan gimana kita mensauna orang yang lagi sakit biar odemanya berkurang, kita bikin dia panas-panasan yuk misalnya. Kan kasihan juga ya dehidrasi nanti yang ada. Makanya diberikan furosemid. Tuh tujuan dia Bu, kalau ada. Silakan. berarti kalau misalnya anaknya yang apa namanya malnutrisi terus gagal jantung gitu, nggak boleh dikasih furosemid ya. Soalnya kan berarti dia memberatkan fungsi organ juga. Di mananya yang berat, Mbak? Ginjal. Ginjal. Enggak. Justru dia memperingan kerja ginjal, furosemid. Seharusnya kan ginjal kalau misalnya dia banyak cairan, dia kan akan bekerja lebih keras untuk menyaring, ya enggak? Dengan adanya furosemid, dia tidak bekerja keras karena dibantu furosemid untuk mengeluarkan cairannya tadi. Oh, berarti kalau misalnya dia dikeluarin cairannya, ginjalnya nggak kerja keras, Bu. Enggak, karena ada furosemid yang ngebantu. Furosemid itu bekerjanya reseptornya di ginjal. Berarti nggak apa-apa dikasih furosemid walaupun lagi Mm-mm, gagal ginjal. mm-mm, Oh, boleh. Orang gagal ginjal itu justru yang dikasih adalah furosemid. Biar kerja ginjalnya nggak semakin berat. Kalau nggak percaya, cek. Cek orang-orang yang ginjalnya bermasalah.
Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kalau tujuan diet anemia gizi besi apa? Kan tadi komplikasinya ada anemia tuh. Apa tujuan dietnya? Menstabilkan Menstabilkan? Menstabilkan apa? Kadar zat besi dalam tubuh. Menstabilkan kadar zat besi dalam tubuh. Kayak apa, mencukupi kebutuhan gitu, Bu. Lebih tepat kalau mengatakan mencukupi kebutuhan ya. Meningkatkan HB. Nah, dengan cara seperti itu, meningkatkan HB. Karena kan yang kita lihat indikatornya itu kan HB, hemoglobin. Jadi meningkatkan kadar hemoglobin tentunya dengan melihat penyebabnya itu apa. Dan anemia kan banyak tuh. Kalau yang berdasarkan anemia gizi besi berarti penyebabnya misalnya karena asupan gizi dari iron kurang misalnya. Ya berarti kan meningkatkan HB dengan cara meningkatkan makanan dengan asupan zat gizi besi yang tinggi, ya kan? Tapi tentunya ini dilakukan setelah fase transisi selesai. Berarti di fase 2. Nggak bisa kalian misalnya, Bu ini gizi buruk anemia, saya langsung berikan ya Bu ya di fase stabilisasi, mati itu anak ya. Nanti kalau dia Ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Meningkatkan apa lagi? meningkatkan Ayo. Kan baru besarnya nih meningkatkan kadar HB, apalagi kira-kira? Cara meningkatkan HB itu dengan apa? Itu kan belum disebutkan, belum dirinci. Berarti memberikan makanan pada pasiennya juga termasuk tujuannya, Bu. Memberikan makanan untuk mengganti kehilangan atau kekurangan yang sumber heme tadi, ya kan? Apalagi? membantu penyerapan di zat besi, Gimana Ella? membantu penyerapan zat besi. Membantu penyerapan zat besi. Indikatornya dari apa? Membantu penyerapan itu. Zat besi dibantu oleh apa? Vitamin, Bu. Vitamin C. Ya, vitamin C. Jadi memberikan makanan dalam suasana asam. Ya, suasana asam maksudnya adalah yang ada kadar vitamin C-nya maksudnya. Ya, untuk meningkatkan penyerapan dari heme tadi karena dia vitamin C berikatan dengan heme, ya kan? Kalau kalian belajar di biokimia. Apalagi? Ini nanti kalau ada skenario kasus gak bisa jawab nih. Ayo, apa lagi? Kalau tadi yang membantu, berarti ya yang mencegah dong, inhibitornya dong. Ya enggak? Menurunkan inhibitor dari zat besi. Inhibitornya apa? Kafein, tanin, asam fitat, ya kan? Berarti menurunkan itu.
Kita sampai jam berapa ya? Udah selesai ya ini ya? TJ-nya Arina mana? Tadi Bu, sudah, Bu. sudah ya? Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Nanti jangan lupa dipelajari ya, tujuan diet, syarat diet, ya, dicari. Kemudian tadi ada saya memberikan modisco, ya kan, kata modisco. Silahkan cari modisco dan resepnya, ya, dikumpulkan. Itu anggap tugas lah. Saya kan nggak ngasih tugas tuh. Untuk presensinya di sini saya buka setelah ini, ya. Tapi kayaknya kalian udah masuk semua, jadi saya tulis masuk semua aja. Ada yang nggak masuk nggak? Nggak perlu kalian yang ini gitu maksudnya, biar saya yang centangkan. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua. Masuk semua ya. Oke. Udah nggak ada lagi. Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya ya pokoknya sebelum UTS aja lah. Itu juga buat bekal kalian nanti buat UTS. Siapa tahu saya mintanya dibikinkan resep modisco ya kan? Tapi kalian nggak bisa bikin resep modisco. Oke, dicari modisco itu apa, kemudian resepnya seperti apa, digunakannya saat apa modisco itu. Oke. Nanti dikumpulkannya ke saya sediakan Google Drive aja. Oh, sebentar. Data itu kan ada GCR ya, kalau nggak salah ya. Ya udah nanti kita kumpulkan di GCR-nya. Saya kasih tugas individu di situ. Tapi itu bukan untuk praktikum ya, itu untuk tugas individu teori. Ada pertanyaan? Pokoknya sebelum UTS dietetik sudah terkumpul. Itu juga bukan buat saya kok, buat kalian. Nanti khawatirnya ada resep modisco, nggak tahu ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk materi kita hari ini. Untuk materinya akan saya berikan ke Mbak Arina. Nanti silahkan di-share Mbak Arina ke teman-temannya. Untuk apa namanya videonya bisa ditonton lagi di YouTube. Nanti insya Allah akan saya upload sambil ngajar di kelas berikutnya. Semoga aja kuat bandwidth-nya ya. Soalnya yang di sini bukan IndiHome tapi pakai First Media, nggak tahu juga dia kuat atau enggak. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di acara perkuliahan kita dietetik. Sebenarnya masih ada topik satu lagi untuk UTS itu. Eh, topiknya itu GI tract bagian atas. Saluran pernafasan bagian atas. Nanti kalau misalnya nggak sempat diberikan sekarang, dalam minggu ini ya berarti akan diberikan nanti setelah UTS. Jadi itu jadi materi setelah UTS gitu maksudnya. Sebenarnya jatahnya malnutrisi itu cuma 2 kali. Tapi ternyata kalau 2 kali nggak cukup. Jadi akhirnya 3 kali kan malnutrisinya. Itu aja belum terbahas semua, mau disko dan lain sebagainya belum terbahas. Jadi tugas individu kan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya berarti tugasnya hanya yang sampai ke KEP aja, tugas untuk yang UTS ya, materi UTS. Kalau misalnya ada, kalian mau kuliah lagi kapan dalam minggu ini silakan. Tapi kalau misalnya di waktu libur, enggak ya, saya nggak mau kuliah di waktu libur juga. Ya, kita semua pengen kumpul sama keluarga kita masing-masing, saya rasa jadi mending nggak usah kuliah. Berarti kita taruh dia di setelah UTS gitu aja. Oke ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya lancar. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama